Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan insyaallah seluruh jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang pada subuh hari ini bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kajian Ahad subuh kita mulai, perlu kami sampaikan apresiasi yang besar-besarnya kepada seluruh jamaah yang telah mengikuti protokol kesehatan, yang mana sejak dari rumah sudah dalam keadaan suci atau berwudu, kemudian menggunakan masker yang benar, dan selanjutnya memasuki Masjid Baitul Ma'mur dengan physical distancing. Dan mudah-mudahan ini senantiasa terjaga pada seluruh jamaah sekalian, sehingga kita harapkan wabah pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Kemudian juga kami mengaturkan jazakumullah khairan kepada seluruh jamaah yang telah menempatkan kendaraan atau parkirnya sesuai dengan arahan dari petugas. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan maklumat yang sudah kami sampaikan, kita bersyukur kepada Allah SWT yang mana sejak wabah pandemik dari bulan Maret sampai hari ini tanggal 1 bulan November 2020, kita baru kedatangan tamu, yang mana biasanya kalau kita sering kedatangan tamu ustadz dari luar kota, alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu dari Kota Bogor. Beliau kami perkenalkan adalah Ustadz Haji Hendri Tanjung. Beliau kelahiran Pematang Siantar tahun 71, yang mana beliau ini adalah alumni dari Islamic International Islamabad University, Pakistan, di bidang jurusan ekonomi Islam, yang mana beliau aktif di Badan Wakaf Indonesia dan di masyarakat ekonomi syariah. Tentu saja dalam bidang yang beliau geluti di bidang ekonomi syariah, insya Allah kita nanti akan bisa mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya dari beliau. Dan tentu saja kesempatan yang sangat langka ini, sangat baik ini, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan nanti beliau bisa memaparkan materi yang akan disampaikan kepada kita yang biasanya 30 menit. Ini mudah-mudahan kami luaskan aja kepada beliau nanti menyampaikan materinya. Demikian juga untuk tanya jawab yang biasanya 1 atau 2 penanya, insya Allah nanti kita tambahkan 3 atau 4 penanya nanti dari jemaah sekalian. Dan pada akad subuh hari ini beliau akan menyampaikan tema peran wakaf tunai dalam penanggulangan ekonomi selama wabah pandemi COVID-19. Baik, langsung saja kita simak, kita ikuti materi yang akan disampaikan beliau, dan kepada Ustadz kami persilakan. Pak Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang menjawab salam saya, Allah bebaskan dari virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya doakan yang menjawab salam saya, Allah bahagiakan hatinya, Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, yang paling penting, saya doakan yang menjawab salam saya meninggal dunia husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita. Segala puji bagi Allah yang mematikan kita. Segala puji bagi Allah
yang membuat kita ada di tempat ini pada hari ini salat subuh berjamaah. Para hadirin sekalian, jamaah subuh Masjid Baitul Ma'mur Kota Denpasar yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seorang pun tahu tahun 2019 yang lalu, tidak seorang pun tahu tahun 2020 akan ada pandemi. Hatta para ahli, begitu pandemi datang, semua dunia terguncang, semuanya berubah. Pola sosial kita berubah, pola hidup kita berubah, pola pendidikan kita berubah, sampai-sampai pola ibadah kita sholat pun berubah. Subhanallah. Tidak pernah terbayangkan kita akan sholat jarang-jarang seperti ini. Kalau dulu sebelum pandemi, sebelum imam mengangkat takbiratul ikhram, diingatkan, rapatkan saf. Sekarang itu nggak ada lagi. Yang masih ada apa? Luruskan saf, itu masih ada. Ya. Kalaupun tak rapat, minimal lurus. Ya kan? Repot kalau nggak rapat, lurus pun tidak, gitu kan? Waduh, kayak apa itu saf kita? Ini adalah perubahan-perubahan yang tidak pernah kita bayangkan para jamaah sekalian sebelumnya. Tapi ini terjadi. Ya, inilah takdir yang sudah Allah gariskan di Lauhil Mahfuz. Terlepas dari kontroversi yang ada, tapi ini fakta. Fakta kenyataan yang harus kita hadapi. Dunia ekonomi pun begitu, sangat berubah, jauh berubah. Ya. Nah, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Ini yang penting. Ya. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kita untuk kita selalu optimis dalam menghadapi kehidupan. Ketika cobaan datang, itu sebenarnya untuk menguji kita sampai di mana batas kesabaran kita. Jadi kata-kata innallaha ma'as-sabirin itu sekarang kita pahami tidak hanya dalam kata-kata. Innallaha ma'as-sabirin hari ini kita pahami secara hakikat. Masya Allah, begini rupanya jadi orang yang sabar itu. Nah, jamaah sekalian, kalau kita lihat kaitannya dengan wakaf, ya, karena saya diberi amanah menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia. Wakaf ini apa sebenarnya perannya di dalam membangun ekonomi di saat pandemi ini? Ya. Kita tahu wakaf ini di dalam agama kita begitu dianjurkan, ya, begitu dianjurkan, karena dia masuk dalam rumpun sedekah. Ya. Bahkan sedekah itu dianjurkan setiap subuh. Ya, setiap subuh malaikat itu mengetuk ya pintu setiap muslim, kemudian mendoakan. Ya. Apa doanya? Allah, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang bersedekah, gitu. Setiap pagi. Ya, tapi kemudian berikanlah kecelakaan bagi orang yang pelit, nah itu ya, yang tidak mau sedekah.
Nah, para jemaah sekalian, kalau kita lihat ya kondisi di kita ya, aset tanah wakaf di kita ini, di Indonesia ini, itu nggak tanggung-tanggung namanya. 4,359 miliar meter persegi. Miliar, Pak. Jadi kalau per meternya 100.000 saja, nggak ada di kota dan pasar semeter 100.000 Pak ya. Kalau 100.000 saja, itu berapa itu? 435 triliun. Itu aset tanah wakaf kita. Besar, Pak. 5 kali luas Singapura. Ya. Kemudian wakaf uang. Wakaf uang kita itu enggak tanggung-tanggung juga. Potensinya ya. 77 triliun rupiah per tahun. Ya. Apabila umat muslim melakukan wakaf ini. Nah, mestinya dari ini pandemi ini mestinya selesai, mestinya. Ya, karena kita kan berpuluh-puluh tahun kita bisnis untung ya. Tahun terakhir ini aja kita berbisnis rugi misalnya. Kenapa tidak kita buat seperti pola Nabi Yusuf kan? Keuntungan-keuntungan yang kita selama ini itu yang kita sedekahin untuk kerugian yang setahun ini. Ya, insya Allah ini tidak akan lama karena sebentar lagi akan ada vaksin. Kalau sudah vaksin itu ditebarkan di masyarakat, kehidupan kembali normal. Ya, jadi begitu pun dengan para pengusaha. Para pengusaha sudah berpuluh-puluh tahun untung, baru ini rugi. Ya, kok mem-PHK karyawan gitu kan? Kalau bisa jangan dipertahankan karyawan itu. Ya dari mana kan kita rugi sekarang? Memang rugi sekarang. Untung-untung tahun yang lalu itu mana? Diapain itu untung-untung yang tahun lalu itu? Itulah yang disedekahin gitu. Ini konsep sedekah. Ya, sedekah seorang pengusaha itu adalah apa? Mempertahankan karyawannya. Kenapa itu penting? Supaya karyawannya masih bisa makan. Ini persoalan. Ya. Nah, konsep ini hanya ada dalam Islam. Bagaimana bersedekah untuk mempertahankan ekonomi. Nah, kita lihat mestinya kondisi ini ya, itu mampu mengurangi kesenjangan antara si kaya dengan si miskin. Ya, jadi kalau kita tidak mem-PHK karyawan, ya saya sanggupnya cuma menggaji 80%, nggak apa-apa. Saya cuma sanggup 60% menggajinya, nggak apa-apa. Jangan di-PHK saja. Sehingga dia kehilangan sama sekali pencaharian. Ya, kita sama-sama susah. Ya, tetapi dulu kita senang, itu yang kita gunakan. Ya, seperti Nabi Yusuf kan, persiapan untuk 7 tahun paceklik itu ditabung 7 tahun sebelumnya. Ya, nah. Itu mestinya terjadi nih. Nah, persoalannya apa? Angka di kita itu cukup mengejutkan. Ya. Di Indonesia ini 4 orang terkaya Indonesia hartanya sama dengan 100 juta orang Indonesia. Ini konglomerat papan atas ini, yang 4 orang ini. Ya. Dan Indonesia menempati urutan keempat dalam hal kesenjangan ekonomi. Ya. Nah, padahal Allah sudah memberikan kecukupan kepada semua manusia ini rezekinya. Allah sudah penuhi rezekinya. Dalam surat An-Najm ayat 48 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan sesungguhnya Allah lah yang memberikan kekayaan dan kecukupan pada manusia. Jadi para jamaah sekalian, hari ini manusia hidup 7 miliar di bumi ini. 7 miliar yang perlu makan. Itu Allah sudah cukupkan rezekinya itu, 7 miliar manusia itu. Ya. Nah,
persoalannya kenapa ada yang kaya ada yang miskin? Ya, karena kue itu tidak merata dibaginya. Kue ekonomi itu tidak merata dibaginya. Negara-negara Afrika miskin, negara-negara Eropa kaya. Kalau misalkan itu dibagi rata, maka sama. Allah sudah jamin, jangankan manusia, binatang melata Allah jamin rezekinya. Apalagi manusia. Ya, cuman karena faktor-faktor keserakahan, nah ini dia ya. Faktor-faktor greediness. Ya, tamak, nah ya. Ingin semua dimiliki. Ya, ini yang membuat bencana di mana-mana, dan kapitalisme penjajahan itu karena itu awalnya ingin menguasai semua. Akhirnya apa? Muncullah penjajahan, muncullah kolonialisme, muncullah kapitalisme dan sebagainya. Ya. Nah, untuk itu apa solusinya kira-kira? Nah, ini adalah apa? Wakaf. Ya. Wakaf ini. Nah, wakaf itu apa? Kalau dalam undang-undang kita, undang-undang itu tentang wakaf itu tahun 2004 para jemaah sekalian. Udah lama sekali, dan 16 tahun. Tapi mungkin banyak jemaah yang nggak tahu ya, undang-undang wakaf ini. Di situ jelaskan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau setelah itu menurut syariah. Ya. Jadi wakaf itu adalah memisahkan kepemilikan kita. Kalau saya mewakafkan tanah saya 100 meter, maka nanti hak milik tanah saya itu bukan lagi atas nama saya, tapi sudah berpindah menjadi hak milik wakaf. Sebenarnya itu adalah hak milik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian untuk apa? Lah tergantung ikrarnya apa. Kita bisa buat ya untuk masjid, untuk sekolah, untuk rumah sakit dan lain sebagainya. Ya. Nah, organisasi yang cukup banyak memobilisasi wakaf itu adalah Muhammadiyah. Ya. Muhammadiyah itu ada 168 perguruan tingginya seluruh Indonesia. Ada ratusan rumah sakitnya, ada 5.000 lebih sekolahnya. Itu kebanyakan itu wakaf. Ya, asetnya kebanyakan wakaf. Jadi dengan apa? Dengan wakaf ini pendidikan maju, kesehatan maju. Minimal dua ini yang sudah terbukti. Kalau di luar negeri banyak yang maju karena wakaf. Ya. Nah, apa dalil misalkan wakaf itu? Ini dia. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Ya. Lan, di situ ada kata-kata lan. Lan itu apa? Tidak akan pernah. Itu taukid ya, penguat, penegasan. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah seseorang mencapai kesempurnaan kebaikan sampai dia mewakafkan harta yang dia cintai. Nah, ini. Masya Allah. Jadi bagi muslim harta di dunia itu nggak pernah dia cintai. Yang dia cintai siapa? Allah. Ya. Pernahkah kita menghitung berapa kekayaan Rasulullah dari mulai Rasulullah lahir sampai Rasulullah wafat? Saya baru dapat disertasi doktor di Saudi Arabia yang judulnya Amwal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata hasil disertasi itu menghitung Rasulullah memiliki harta dari mulai lahir sampai meninggal. Itu jumlahnya kalau dirupiahkan sekitar 7 triliun harta Rasulullah. Kira-kira kalau dengan kekayaan 7 triliun apa yang Rasulullah nggak mampu beli?
Rasulullah mampu gelasnya gelas emas, Rasulullah mampu piringnya piring emas, Rasulullah mampu memakai pakaian sutra yang termahal, Rasulullah mampu membuat istana yang termegah. Tapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu hidup sederhana, rumahnya sederhana, mangkuknya Masya Allah. Saya melihat langsung di istana Topkapi di Istanbul, mangkuknya Rasulullah itu kayak batok kelapa itu, hitam legam itu aja, cuma dibalur sama perunggu ya, sama perak itu supaya nggak pecah. Ya, kalau kita lihat, Masya Allah, ya, kekasih Rasulullah yang memiliki kekayaan 7 triliun, minumnya di mangkok yang seperti itu. Ini lebih mewah, jauh lebih mewah daripada itu. Ya, kalau kita lihat langsung mangkok Rasulullah itu, rasanya menetes air mata kita. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala. Kekasih Allah, orang yang paling mulia, orang yang diampunkan dosa-dosanya. Meskipun diampunkan dosa-dosanya, sholat malamnya sampai kakinya bengkak-bengkak. Insyaallah. Kekasih Rasulullah yang memiliki kekayaan yang sangat banyak, tetapi semua kekayaannya untuk umat. Ketika menjadi saudagar kaya, istrinya Khadijah, suami istri menjadi konglomerat sampai namanya terkenal sampai ke ujung bursa sana di Turki sana. Dari mulai Saudi Arabia sampai ke Irak namanya terkenal sebagai konglomerat di masa itu, tapi rumahnya terbuka 24 jam untuk anak yatim. Sampai-sampai Rasulullah itu diberi gelar Abul Yatama, bapaknya anak-anak yatim. Rasulullah punya kekayaan yang sangat banyak, tapi semua kekayaannya untuk perjuangan dakwah. Apa yang Allah sisakan untuk anak-anak istrinya? Apa yang Rasulullah wasiatkan untuk anak-anaknya? Iman, takwa. Jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT, itulah bagaimana apabila iman itu sudah ada di dalam dada, maka kekayaan itu diciptakan untuk apa? Untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika Umar bin Khattab, ini yang paling terkenal cerita ini. Ketika Umar bin Khattab mendapatkan tanah di Khaybar. Khaybar ini daerah ya, dan perang Khaybar ini perang yang sangat menyita perasaan Rasulullah. Dan perang Khaybar inilah perang yang berusaha membunuh Rasulullah dengan cara halus, yaitu meracuni Rasulullah, mengirim seorang perempuan untuk meracuni Rasulullah lewat makanan. Alhamdulillah tidak berhasil. Begitu Khaybar takluk, dapatkan ghanimah tanah yang sangat luas, lalu Rasulullah bagi-bagi kepada para sahabat. Di antaranya dapatlah Umar bin Khattab. Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, aku punya harta sebanyak ini, mau aku apain?" Ya, rupanya Umar tidak punya ide juga begitu dapatkan harta yang banyak. Ya Rasulullah, ini asabtu ardan bi Khaybar lam usib malam kata'afasan indi minhu. Ya, fama ta'muru bihi. Apa yang kau perintahkan ya Rasulullah? Apa Rasulullah katakan? Qala in syi'ta habasta aslaha. Ya. Wa tasallatta biha. Kalau engkau mau tahan pokoknya, sedekahin hasilnya. Subhanallah. Ini orang bisnis nih. Tahan pokoknya, kelola, hasilnya sedekahin. Itulah wakaf. Makanya langsung kemudian Umar mewakafkan tanah Khaybar itu. Jadi wakaf pertama yang dilakukan oleh para sahabat itu adalah wakaf yang produktif, yang menghasilkan. Makanya sekarang di Indonesia ini sekarang sudah muncul banyak ide tentang wakaf kebun sawit,
wakaf kebun karet, bahkan di Aceh baru-baru ini wakaf hutan. Ya, akibat hutan banyak ditebang, sekarang mereka buat wakaf hutan supaya hutan itu nggak boleh ditebang. Ya, sekarang sudah beranjak kemana-mana wakaf. Intinya sama, bagaimana kita mengelola, menahan pokoknya, mensedekahkan hasilnya. Ya. Nah, kemudian Umar menyedekahkan hasilnya, kemudian annahu la yuba'u wa la yuhabu wa la yurasu. Ya, wakaf itu tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh dijual belikan. Inilah kehebatan wakaf. Jadi Utsman bin Affan dari dulu itu mewakafkan sumurnya, sampai sekarang tetap wakaf itu sumurnya. Bahkan berkembang, sekarang jadi hotel di Madinah, Hotel Utsman bin Affan. Ada orang Aceh, ulama Aceh namanya Syekh Buga. 200 tahun yang lalu dia pergi ke Mekah, kemudian dia beli tanah di sekitar Masjidil Haram. Lalu kemudian tahun 90-an ada perluasan Masjidil Haram, tanahnya kena, dibeli dengan harga tinggi. Lalu dia beli dengan uang itu, dia beli lagi tanah di dekat Masjidil Haram yang jauh lebih luas. Nah, kemudian tanah itu dia wakafkan, dia bangun hotel namanya Tower Jihad. Nah, dari hotel itu, keuntungan hotel itu kemudian diwakafkan untuk jemaah haji asal Aceh. Jadi sekarang kalau jemaah haji asal Aceh berangkat ke Saudi ibadah haji, satu orang itu dapatnya 1.500 real dari wakafnya Syekh Buga Al-Ashi, ulama Aceh yang mewakafkan hartanya 200 tahun yang lalu. Dan itu diabadikan hotelnya Syekh Buga Al-Ashi. Ya, sekarang Syekh Buga sudah meninggal. Ya, tapi batu nisannya dua. Satu batu nisannya di kuburan yang nempel, satu lagi hotel besar. Kenapa saya bisa sebut itu batu nisan? Karena namanya di situ. Wakaf itu nama kita diabadikan. Ya, wakaf hotel Syekh Buga Al-Ashi. Tower gede banget, tinggi banget. Ya. Ini kehebatan wakaf itu. Apabila kita ingin memiliki batu nisan dua, ya, berwakaflah. Ya, tabung. Kita buat tabungan untuk kita bisa berwakaf. Ya, jangan cuma nabung untuk hari tua. Ya, dunia ini nggak lama. Ya, Rasulullah bersabda, "A'maru ummati ma baina sitin ila sab'in." Ya, umur umatku itu antara 60 sampai 70 saja. Kalau sudah siap-siap, yang udah 60 siap-siap itu. Ya, sedikit yang lewat 70, sedikit. Ada sih ada, tapi sedikit. Yang meninggal di bawah 60 pun sedikit juga, ada sih ada. Dan kecenderungan sekarang itu banyak orang meninggal muda. Ya, yang di bawah 60 banyak. Tapi rata-rata umat Rasulullah itu antara 60 sampai 70 tahun. Habis itu kemana kita? Nah, kemana kita bisa? Kita akan mengalami perjalanan yang sangat panjang. Ya, di alam barzakh saja kita nggak tahu berapa ribu tahun. Ya, kalau kita lihat dari zaman Nabi Ibrahim kita sudah 6.000 tahun, belum kiamat juga. Kalau zaman Nabi Adam, wallahu a'lam berapa puluh ribu tahun itu. Ya, belum kiamat juga. Nanti kita besok kita meninggal, kiamat kapan? Wallahu a'lam, bisa ribuan tahun lagi. Nah, itulah pengembaraan kita di alam barzakh. Ya, barzakh itu artinya apa? Dinding. Barzakh itu disebut 2 kali dalam Al-Quran. Pertama dalam surat Ar-Rahman ketika Allah menjelaskan tentang dinding antara 2 laut. Ya, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada 2 laut, diantaranya nggak bertemu, itu di Selat Gibraltar itu, di atas Maroko, di bawah Spanyol. Itu jadi objek wisata karena lautnya bersatu tapi seolah-olah ada dinding. Ini warna hijau, ini warna biru, padahal sama laut itu.
Yang kedua, ketika Allah bicara tentang alam barzakh, bimbing kita masuk kubur, kita belum ke akhirat, tapi dunia sudah kita tinggalkan. Bimbing pemisah antara dunia dengan akhirat. Begitu kiamat nanti, baru kita mulai proses akhirat. Masuklah kita kepada yaumul hisab, hari perhitungan, dan lain sebagainya. Allah alam, nggak usah kita pikirkan, ya, nggak sanggup akal kita. Yang penting bagaimana kita beramal supaya Allah sayang kepada kita, itu saja. So kalau Allah sudah sayang kepada kita, apapun kita minta Allah pasti berikan. Nah, para jemaah sekalian, pandemi COVID ini itu luar biasa, ya. Akibatnya apa? Kemiskinan meningkat, pengangguran meningkat, perubahan ekonomi menurun, ya. Nah, di mana peran wakaf ini dalam hal pandemi ini? Ya, saya jelaskan paling tidak ada berapa tuh? Ada 3 paling tidak. Pendidikan, kesehatan, pangan. Yang paling tidak. Kalau kita jabarkan bisa banyak. Contohnya di kesehatan, ini dia. Wakaf Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi di Serang, Provinsi Banten. Ini nazirnya Badan Wakaf Indonesia. Ya, kita sudah gerakkan. Ini rumah sakit mata wakaf pertama di Indonesia, khusus mata. Kenapa? Ternyata kita lihat 1 dari 4 lansia itu katarak di Indonesia ini. Banyak banget. 1 dari 4 lansia itu katarak. Dan itu tadinya dia baca Quran, tahu kabur nggak bisa baca Quran lagi dia. Nah, begitu kita operasi matanya gratis, dia baca Quran nangis dia. Ya Allah, saya bisa baca Quran lagi, insyaallah. Ini, ya. Kenapa namanya Ahmad Wardi? Kenapa? Kenapa namanya Ahmad Wardi? Karena ini merupakan wakafnya Ahmad Wardi. Ya, Bapak Ahmad Wardi yang mewakafkan tanah ini, kemudian dibangun rumah sakit. Itulah nikmatnya, ya. Makanya kita harus punya proyek wakaf sebelum kita meninggal. Ini saya ajak nih kepada semua kawan-kawan yang ada di sini, jamaah yang ada di sini, ya. Harus ada wakaf kita. Apa? Banyak. Bisa kita contoh rumah sakit, ya. Rumah sakit ibu dan anak Ferry Henry, nah, ya. Rumah sakit jantung Henry Tanjung. Semua kita bisa punya proyek, ya. Berniat dulu, innamal a'malu binniyat, nanti Allah akan lempangkan. Ketika nanti kita ditanya oleh malaikat, hei fulan, apa yang kau tinggalkan untuk generasi setelahmu, ya, maka kita dengan bangga mengatakan, Masya Allah, saya punya wakaf, ini namanya. Ini bangga kita. Ada hujah kita, ya, ada jawaban kita gitu, dan jawabannya pede kita menjawabnya, ya. Tapi kalau nggak ada, ya, kita nggak pede menjawabnya. Ini Gedung Raudhah di Kuningan, ini adalah wakaf daripada Yayasan Raudhah. Dia punya yayasan pendidikan, punya sekolah, niatnya sekolahnya gratis. Dari mana gaji gurunya, dari mana segala macamnya, dari hasil ini, hasil sewa-sewa kantor ini, ya. Tapi ternyata belum cukup sewa kantornya untuk membiayai sekolah, jadi masih dipungut bayaran sekolah meskipun tidak mahal. Ini di tengah-tengah kota Jakarta, di Kuningan. Ini lapangan futsal, ya, wakaf lapangan futsal. Jadi ada orang mewakafkan tanahnya ke dompet duafa bingung mau dibuat apa. Ternyata di situ banyak kampus, tapi belum ada lapangan futsal. Nah, dibangun lapangan futsal. Ini wakaf lumbung beras, Masya Allah. Ini wakaf pangan itu, ya. Bagaimana melepaskan petani dari kemiskinan, bangun lumbung beras wakaf, ya. Ini nazirnya global wakaf, ya. Ini wakaf sawah yang Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, di mana saya sebagai ketua pengawas syariahnya ini memiliki wakaf 5 hektar di sini.
kita berikan kepada anggota kita, anggota koperasi kita untuk menggarapnya, lalu kita pakai marwan, ya 40-60, 40 kita, 60 dia. Lalu ada cash wakaf yang sukuk. Nah, ini model wakaf sementara. Maksudnya bagaimana? Kita beli sukuk, ya. Sukuk itu surat kepemilikan harta yang dikelola oleh negara. Kita beli dalam tempo tertentu, lalu setelah masa waktunya selesai, uang kita kembali 100%. Misalnya nih, sekarang ini lagi rame sukuk wakaf retail, ya. Saya beli 10 juta misalnya, lalu dalam 2 tahun itu kembali lagi 10 juta. Nah, bagi hasil dia itulah kemudian yang akan disedekahkan, diwakafkan untuk nazirnya, ya. Lalu ada kalisa. Kalisa ini apa? Wakaf Peduli Indonesia. Nah, ini yang digunakan oleh Badan Wakaf Indonesia untuk menanggulangi masalah COVID. Jadi ada 3 para jemaah sekalian program ini. Pertama, hasil daripada wakaf uang ini kita gunakan untuk membantu mahasiswa Indonesia yang nggak mampu bayar SPP akibat orang tuanya kena dampak ekonomi pandemi. Yang kedua, kita berikan bantuan langsung pembelian ventilator untuk rumah sakit di daerah-daerah. Yang ketiga, kita beri bantuan kepada mubalik ustadz yang tidak punya penghasilan tetap. Ya, pandemi yang sudah 7 bulan ini ternyata cukup memukul ekonomi ustadz-ustadz kita yang bukan pegawai tetap. Ternyata banyak, ya, ternyata banyak. Di Bogor saja kemarin beberapa adik-adik saya itu ngeluh, bang, nggak ada jadwal ceramah nih bang, dapur nggak ngebul nih bang, masya Allah, ya, ternyata banyak. Nah, itu kita gunakan sebagai bantuan, ya, kepada para mubalik ustadz yang tidak punya penghasilan tetap, bukan PNS, bukan pegawai yayasan, ya, yang ya memang dapat rezeki ketika dia mengisi pengajian. Begitu pandemi kan ditutup semua pengajian, tidak ada apa-apa. 3 program ini. Program ini diluncurkan oleh Badan Wakaf Indonesia. Nanti kalau bapak-bapak atau kawan-kawan sekalian ingin berwakaf, buka saja websitenya, ya, www.badanwakaf Indonesia. Ya, buka di situ langsung ada itu Kalisa. Ya, nanti silakan klik itu, ikutin, mudah sekali. Ya. Ini adalah gerakan wakaf seluruh Indonesia untuk bagaimana kita membantu korban-korban COVID. Ya, ada lagi Akbari. Akbari ini wakaf membangun negeri. Ya, ini perbedaan antara wakaf uang dengan wakaf tanah. Ya, ini artinya apa? Tanah-tanah wakaf yang kosong itu kita bisa bangun dari wakaf uang. Nah, gitu. Ya, jadi namanya kita buat Akbari. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya ini bisa dilihat di tulisan saya di Republika 16 September. Jadi baru sebulan yang lalu saya tulis di Republika, judulnya Gerakan Wakaf Indonesia. Ya, linknya masih ada, kalau mau buka di Google juga linknya masih ada. Ya, tulis judulnya Gerakan Wakaf Indonesia Republika gitu, maka akan muncul. Ya. Nah, di mana peran BWI, ya, ini perlu saya kenalkan juga kepada jemaah sekalian. BWI ini badan independen, otonom, bukan kementerian, ya, bukan lembaga pemerintah. Ini adalah badan independen yang merupakan amanat undang-undang. Jadi sama dengan Basnas, badan-badan yang lain lah, ya. Nah, apa tugasnya, apa visinya, apa misinya? Untuk menjadikan wakaf ini sebagai mesin daripada ekonomi, engine daripada ekonomi. Ya, dalam undang-undang ada 6 tugas daripada Badan Wakaf Indonesia. Yang pertama adalah pembinaan terhadap nazir. Ya, nazir di Indonesia ini Pak banyak banget Pak, kurang lebih 400.000 nazir seluruh Indonesia.
nazir wakaf uang kita ada 253 Pak, seluruh Indonesia. Nah, inilah yang perlu kita bina, pembinaan para nazir-nazir ini, supaya harta wakaf ini bermanfaat dan berkembang. Yang kedua, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Yang ketiga, persetujuan ya atau izin atas perubahan peruntukan wakaf. Yang keempat, memberikan mengganti nazir. Yang kelima, memberikan persetujuan atas perubahan harta benda wakaf. Dan terakhir, saran kepada pemerintah. Ya, ini salah satu produk daripada Badan Wakaf Indonesia adalah standar pengelolaan wakaf dunia. Alhamdulillah ya, alhamdulillah BWI di pengurusan saya dan kawan-kawan itu berhasil membuat standar pengelolaan wakaf dunia, dan ini diluncurkan di Bali 2 tahun yang lalu ya. Saya masih ingat bulannya juga bulan Oktober itu, 14 Oktober di Nusa Dua, dalam pertemuan IMF dan World Bank, pertemuan World Bank dan IMF. Ketika itu diluncurkanlah ini ya, standar pengelolaan wakaf dunia. Jadi kita sudah punya standar pengelolaan wakaf. Nah, tugas BWI lah kemudian menyesuaikan standar ini kepada seluruh para nazir. Alhamdulillah BWI menerima penghargaan 3G dari Cambridge ya, IFA atas programnya Best Public Sector Program ya. Nah, terakhir ini maaf saya lupa bawa bukunya ya, tadi saya mau kasih hadiah kawan-kawan di sini, saya kelupaan ya. Ini buku saya terbaru tentang ekonomi dan keuangan syariah, isu-isu kontemporer. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Ada waktu kita untuk tanya jawab.